Lagu pembuka. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pertemuan gokil kita di bulan Oktober ini dengan tema Mengikut Yesus Keputusanku. Dalam pertemuan kita pada malam ini bertepatan dengan bulan Oktober, yaitu bulan Rosario, di mana kemarin-kemarin kita sudah mengadakan Rosario tiap minggu. Kita semua pasti akan lebih banyak berdoa, kita berdevosi, dan kita merenungkan sabda Tuhan, terutama peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Rosario, sehingga kita melibatkan Bunda Maria di dalam setiap pergumulan hidup kita, di mana Bunda Maria itu selalu taat mengikuti sabda Tuhan Yesus. Dalam pertemuan kita nanti ini, bacaannya akan membahas salah satu perikop dalam kitab suci, yaitu tentang orang kaya yang dikatakan sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Padahal orang kaya tersebut sudah bertemu dengan Yesus, lalu dia minta petunjuk, bertanya kepada Tuhan, bagaimana sih caranya bisa masuk kerajaan Allah? Tetapi ternyata orang tersebut, jawaban dari Tuhan Yesus itu membuatnya dia menjadi sedih dan kecewa. Nanti kita dengarkan, kita baca kitab suci kita malam ini.
Sebelum kita mulai pertemuan kita, marilah kita menyatakan tobat. Kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan kita kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita doakan doa pembuka bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Silakan Bu Anita. Bacaan Injil Markus 10 ayat 17-30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah orang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih atas bantuannya. Ya, saya akan membacakan ulasan sedikit tentang bacaan Injil kita pada malam ini. Tadi diceritakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Yesus. Seseorang yang datang kepada Yesus, lalu dia sambil berlari-lari, lalu berlutut di hadapan Yesus, dan dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tetapi di bawah itu Yesus menjawab, dia hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Tetapi mendapatkan jawaban seperti itu, orang tersebut itu kecewa karena hartanya banyak. Dia disuruh menjual semua hartanya, meninggalkan semuanya itu, lalu mengikuti Yesus. Kepada murid-muridnya, Yesus pun menyampaikan demikian. Yesus menyampaikan bahwa betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang setia mengikuti Yesus akan menerima hidup yang kekal. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sini saya huruf tebalkan dan beri merah tentang guru yang baik. Tentang guru yang baik ini, yaitu orang tersebut menyapa Yesus, orang kaya tersebut menyapa Yesus dengan guru yang baik. Dia berlari-lari lalu berlutut di hadapan Yesus. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu berarti sudah menandakan bahwa orang tersebut mempunyai keinginan yang cukup keras. Keinginan yang cukup keras, terus dia juga menunjukkan kerendahan hatinya. Dia berlari-lari, berlutut di hadapan Yesus. Dia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di dalam hatinya, yaitu bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Dia menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Dia beranggapan Yesus itu guru yang baik, yang mengajarkan dan memberikan nasihat yang baik, boleh diikuti, boleh juga tidak. Nah, disinilah sebenarnya letak kesalahannya. Sebenarnya itu Yesus bukanlah guru yang baik, tetapi di sini dikatakan tadi, yang disebut guru yang baik itu siapa? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi yang baik itu adalah Allah. Orang kaya tersebut itu sebenarnya tadi disebutkan juga, dia tuh dari sejak muda sudah menuruti segala perintah Tuhan. Dia sudah menuruti segala perintah Allah, tetapi sebenarnya dia tidak mengenal pribadi Yesus secara baik, hanya menuruti saja, tetapi secara pribadi dia tidak mengenal. Makanya dia beranggapan bahwa Yesus adalah guru yang baik, tetapi padahal menurut Yesus yang tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Di dalam Injil Yohanes, hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal.
Lalu yang kedua, di sini saya yang merahi yaitu hanya satu lagi kekuranganmu. Yesus menyuruh orang kaya tersebut untuk pergi lalu menjual semua harta kekayaannya, memberikannya kepada orang miskin, lalu mengikuti Yesus, lalu orang itu akan beroleh harta di surga. Tetapi mendengar jawaban tersebut, orang tersebut sedih, kecewa, karena mungkin dia belum bisa meninggalkan harta kekayaannya tersebut karena hartanya sangat banyak. Tetapi sebenarnya Yesus itu sudah menunjukkan jalannya. Tadi dia kan berlari-lari, lalu menghadap ke Yesus bertanya, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di sini sebenarnya Yesus sudah memberikan jawabannya, memberikan jalan, bahkan di sini disebutkan ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Jadi Yesus itu sudah memberitahukan kepadanya itu dengan kasih dan menunjukkan kekurangannya, memberikan jawaban, suruh ngapain sih dia agar bisa memperoleh hidup yang kekal. Sudah diberikan jawaban, tetapi ternyata orang tersebut tidak menuruti apa yang sudah Yesus katakan. Jadi di sini adalah sebenarnya semua keputusan itu kembali kepada kita. Apabila kita ingin menjadi pengikut Yesus, atau kita lebih sayang kepada harta duniawi. Mungkin kita sering mendengar istilah uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Itu agak mungkin di pergumulan kita semua juga ya, apakah kita mau mengikut Yesus atau kita meninggalkan semua kelekatan duniawi kita. Gitu. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang upah mengikuti Yesus. Apa upah kalau kita mengikuti Yesus? Arti mengikuti itu yaitu berjalan, kita menyusul dari belakang. Kalau sudah berjalan berarti kita beranggapan yaitu kita menjadi teman dalam perjalanan dengan Yesus. Menjadi teman dalam perjalanan, lalu kita mulai percaya karena kita sudah beberapa waktu ya berjalan bersama Yesus, lalu kita mulai menjadi percaya kepada Tuhan. Kita mengikuti Yesus berarti kita menggantungkan hidup kita kepada Yesus yang adalah prioritas utama dalam hidup kita. Di dalam bacaan tadi itu juga Petrus dan murid-muridnya yang lain itu telah meninggalkan semuanya dan mereka mengikuti Yesus. Mereka percaya dan mereka bersedia menjadi teman dalam perjalanan bersama Yesus. Dalam proses ini, maka semakin setiap hari setelah berjalan bersama Yesus, kita akan semakin mengenal pribadi Yesus. Kepada murid-muridnya tadi, Yesus juga mengatakan bahwa setiap orang yang meninggalkan sesuatu untuk mengikuti Yesus, itu akan mendapatkan dua. Tadi di sini disebutkan pada hampir ayat yang terakhir, kalau kita mengikuti Yesus, kita sekarang ini kita akan mendapatkan sesuatu dan yang akan datang kita akan mendapatkan juga. Sekarang ini tadi disebutkan bahwa kita akan mendapatkan kembali 100 kali lipat apa yang sudah kita tinggalkan. Dan pada zaman yang akan datang, kita akan menerima hidup yang kekal. Sehingga Bapak, Ibu, Bapak, sebagai orang yang percaya, mari kita bersama-sama berusaha semakin mengenal pribadi Yesus melalui pendalaman kitab suci, kita semakin memperbaiki diri dalam refleksi dan doa, dan kita setia mengikuti Yesus dalam teladan dan setiap ajaran firman-Nya.
sehingga kita bisa berkata seperti Bunda Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan refleksi dan diskusi. Nanti saya mohon Ibu Bapak yang mau sharing atau menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Ada 3. Yang pertama, orang muda yang kaya mengenal Yesus sebagai guru yang baik. Coba sharingkan siapakah Yesus bagi saudara. Ada yang mau menjawab? Siapakah Yesus bagi ibu, bapak, dan adik-adik sekalian? Saya boleh, Bu Eva? Boleh. Siapa ya, Pak? Anjar ya? Atau siapa? Iya. Oh Saya, iya, Bu. silakan Iya. Pak. Ya, Iya, Pak. jadi saya ini kan pertanyaan refleksinya agak mirip sama waktu BKSN kemarin ya. Sebenarnya Ya. kalau ini kan Yesus teman perjalanan. Mm-mm. Kalau bagi saya ini pertanyaannya mengenal Yesus sebagai guru yang baik ya. Kalau saya mungkin saya sepakat dengan apa yang dibilang Santo Petrus ya. Yesus itu adalah Mesias. Dalam arti bahwa kalau buat saya pribadi, segala keselamatan, segala pengharapan itu saya sandarkan kepada Yesus. Jadi itulah cara saya untuk mengenal Yesus. Bukan hanya sebagai guru yang baik, tapi sebagai Mesias. Terima kasih, Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Anjar. Ada lagi yang lain? Tadi Pak Anjar, Yesus adalah Mesias. Kita Pak Anjar mengharapkan, menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Bu Yosi, boleh Bu? Buat saya, Yesus itu segalanya, Bu. Saya kalau lagi ada masalah ataupun saya sedang bahagia, sampai hal-hal yang paling kecil tuh saya curhatnya ke Yesus. Dan setelah saya berdoa atau mengatakan hal yang paling pribadi, itu ada seperti kelegaan tersendiri buat saya. Jadi buat saya Yesus itu segalanya. Ya penyelamat, ya sahabat, ya guru, pokoknya segalanya. Ya, sebagai teman untuk bercerita gitu ya Bu ya. Iya. Susah, sedih, bahagia juga semuanya. Ya. Ya, terima kasih Bu Yosi. Terima kasih Bu. Mau menjawab Dio? Ya udah deh, boleh ya. Boleh. Coba sharingkan siapakah Yesus bagi saya. Hah? Kalau menurut saya kurang lebih sama seperti yang tadi Bapak Ibu bilang ya. Pertama, Yesus itu adalah putra Allah Bapa yang kudus, sang Mesias, sang penyelamat yang berasal dari Allah Bapa. Lalu yang kedua, Yesus itu seperti menurut saya juga seperti teman setia selalu menemani gitu loh. Jadi benar ya, kayak sebagai sahabat kita, kalau kita kan berdoa, kita istilahnya berdoa ya, kita curhat karena ada masalah, itu sebenarnya menurut saya juga kita sudah curhat juga kepada Tuhan Yesus gitu loh. Mungkin itu sih Bu ya. Ya, terima kasih Dio. Saya Bu Eva. Oh ya, boleh. Siapa, Pak Francis ya? Ya. Ya. Mungkin bagi saya orang yang sempat saya lupakan untuk beberapa saat ini. Gitu. Ya. Namun beberapa minggu dan bulan terakhir ini membantu saya untuk memecahkan beberapa masalah-masalah yang saya hadapi dalam perantauan ini. Sehingga menurut saya untuk saat ini adalah orang yang harus saya kejar kembali, saya dekatin kembali, karena beliau pun pasti menunggu saya. Artinya, ya karena beban berat yang saya alami, dan saya bersyukur sudah mulai berkurang sedikit-sedikit, mungkin ya mengingatkan saya kembali
supaya saya untuk hadir kembali lah mendekati beliau, guru itu. Ya, mungkin dari saya begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Francis. Ya, betul. Tuhan Yesus itu orangnya tulus ya. Jadi enggak waktu istilahnya di saat senang saja lalu dekat gitu dengan kita gitu, tapi saat susah pun beliau juga selalu ingat akan kita. Cuman kadang-kadang kitanya manusia yang mungkin melupakan beliau. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas sharingnya untuk diskusi kita yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan masih satu lagi kekuranganmu. Mari coba kita refleksikan, apakah masih ada halangan bagi kita untuk datang kepada Yesus? Saya sih terus terang saat ini kondisi seperti ini ya, kita ngambil SMK gitu ya, di mana syaratnya harus sudah misa duluan gitu, terus mengambil SMK-nya pun juga ada waktu ya. Ya mungkin salah sih sebenarnya tapi mencoba untuk ya nggak boleh begitu. Kadang ngerasa berarti pagi-pagi saya harus sudah misa nih. Padahal mungkin kalau dulu ya kita menyesuaikan dengan waktu kita nih gitu. Kadang kan mungkin hari Minggu kita ada keperluan, jadi Sabtu kita bisa ke gereja gitu kan, atau mungkin ya Minggu pagi belum bangun atau gimana gitu, terus bisa sorenya gitu. Tapi kalau sekarang ini kan berarti mau nggak mau kita harus ya kalau mau ngambil itu berarti pagi kita harus sudah misa duluan, terus ke sana ngambil SMK, terus lalu ya baru kita terima di rumah. Itu bukan halangan sih sebenarnya, cuman merasa berat juga enggak gitu, cuman maksudnya ngerasa oh ya berarti harus ada waktunya harus begini gitu. Jadi agak ini juga sih kalau saya pribadi, maksudnya jadi harus pagi sudah misa lalu ngambil. Yang kalau dulu kan agak bebas lah, kapan kita mau ke gereja kita bisa. Kalau saya sih itu. Yang lain boleh Ibu Bapak? Boleh, Bu Eva. Oh ya, Bu Justina silakan. Iya, terima kasih. Kalau bagi saya pribadi, halangan bagi kita untuk datang kepada Yesus itu pada saat kita ego kita muncul. Jadi pada saat kita sibuk, seperti kita ketahui kita tinggal di kota besar, yang mana kalau kita nggak gerak ya kita mungkin kebutuhan kurang tercukupi, seperti itu ya. Jadi kita mungkin sibuk bekerja atau sibuk di rumah gitu. Sementara untuk datang kepada Yesus itu tidak terlalu muluk-muluk ya. Bangun pagi kita berdoa, mungkin kita lupa. Lalu makan kita harusnya berdoa, kita juga lupa. Jadi sebetulnya banyak waktu yang kita harus datang kepada beliau untuk kita mengucap syukur, berterima kasih dalam kondisi apapun. Namun banyak dari kita atau ya saya sendiri kadang ketika sudah suka atau gembira lupa mengucap syukur atau berterima kasih. Jadi kita hanya datang kepada beliau pada saat kita kesulitan. Nah mungkin kendalanya seperti itu, sebaiknya kita yang mulai tidak ego tetapi untuk terus-menerus menyandarkan diri kepada Yesus sendiri yang adalah memang seperti Ibu Yosi bilang tadi segalanya bagi kehidupan kita. Begitu aja Bu Eva, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Justina. Bu Eva, boleh saya sedikit sharing Bu? Boleh Pak Pak Anjar. Ya saya pendapat dengan Bu Justina barusan ya. Kalau yang gini, ini sekedar sharing dari pengalaman saya ya waktu saya masih di dunia kegelapan ya. Jadi halangan bagi kita untuk datang kepada Yesus itu kalau buat saya itu mungkin hampir mirip seperti Bu Justina, tapi lebih ke arah kesombongan saya gitu. Dari arti bahwa kalau
mungkin ini ya, dulu ya saya sharing sifat manusiawi itu kan sebenarnya kita tuh nggak pernah menyadari bahwa sebenarnya tuh yang terjadi segala pencapaian kita itu sebenarnya itu karya Tuhan, karya tangan Tuhan. Kita selalu menyadarinya, ya khususnya saya ya. Saya selalu memaknainya itu adalah ya karena saya sendiri. Tetapi seiring dengan waktu ketika saya tidak mampu, ternyata saya masih bertahan. Disitulah sebenarnya momentum di mana sebenarnya itu adalah karya Tuhan berkarya gitu. Sehingga saya mulai menyadari halangan bagi kita itu ya sebenarnya kesombongan. Bahwa kita merasa bahwa kita bisa sendiri, semuanya itu karena kita, bukan karena Tuhan. Itu pengalaman saya pribadi aja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Anjar, terima kasih. Ada lagi yang lain mau sharing atau bercerita? Saya mungkin bisa, Bu. Kalau yang apa namanya? Ya, Dio. Apakah masih ada halangan bagi kita untuk datang kepada Yesus? Kalau jawab secara jujur itu ya iya ya. Kalau yang tadi dari yang apa ibu bapak yang tadi kan itu lebih kepada yang apa orang dewasa jadi lebih sibuk ya. Tapi kalau saya kali ini lebih kepada anak-anak ya. Karena saya masih anak-anak. Jadi Iya. menurut saya yang tadi itu juga benar, yang itu benar. Tapi saya mau menambahkan selain itu yang bikin halangan kita untuk datang kepada Yesus itu adalah godaan untuk istilahnya godaan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan bagi kita gitu loh ya. Misalnya begini, saya pernah mengalaminya. Jadi kan saya kan main game tuh ya atau nonton YouTube istilahnya. Nonton YouTube atau main game itu berjam-jam sedangkan doa aja saya udah suka ngeluh-ngeluh ya. Lalu saya kalau mau doa itu kayak sebenarnya agak sangat sulit gitu, apalagi kalau HP udah saya lihat gitu. Nah, HP udah saya lihat ya saya istilah mengambil, saya mau nonton lagi. Tapi ya saya berusaha tahan sih sebenarnya itulah godaan-godaan itu kan sekarang kan juga memang sudah apa namanya sudah zaman lebih canggih ya. Jadi untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan itu apa namanya melakukan hal-hal yang menyenangkan itu lebih mudah. Tapi kalau menurut saya pribadi doa itu walaupun memang kadang-kadang kita merasa ya maaf ya ini merasa malas ya tapi itu juga menyenangkan dan ada buahnya gitu loh. Saya pernah mengalami istilahnya saya doa itu loh, saya doa. Nah, saya meminta ini, misalnya saya meminta ini. Nah, karena memang saya sudah doakan itu berkali-kali dengan yang apa namanya awalnya itu saya merasa ini itu kurang ini loh, apa namanya kurang percaya gitu loh. Tetapi coba-coba lagi ternyata berhasil gitu. Jadi ya simpulannya mungkin kita lebih bisa mengontrol apa namanya kesenangan kita gitu loh. Karena ya datang kepada Yesus itu sebenarnya tuh jauh lebih penting daripada kesenangan-kesenangan kayak main game, jalan-jalan. Itu sebenarnya ke gereja itu jauh lebih penting, menyambut Ekaristi itu jauh lebih penting gitu loh. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dio. Nggak anak-anak saja kok, kita semua juga yang dewasa kadang main handphone juga masih suka lupa. Ya betul Dio, memang rasa malas ya untuk memulai duluan. Makanya tadi saya bilang misalnya padahal kalau pagi-pagi udah misa tuh pas selesai misa gitu kayaknya rasanya enak plong gitu padahal walaupun misalnya harus bangun pagi gitu padahal kalau udah selesai tuh enak plong gitu kan udah ya istilahnya udah selesailah kewajiban kita ya terus habis gitu kita mau melanjutkan aktivitas yang lain udah enak gitu udah tenang mau pergi kemana atau mau ada urusan apa udah selesailah gitu urus apa Tuhan padahal kayaknya kita sehari berapa 24 jam misalnya kita berdoa ya sebentar misalnya pas waktu kita juga menyediakan seminggu sekali misalnya ke gereja hanya beberapa jam saja gitu kadang itu ya masih berat juga untuk kita gitu ya Ibu Bapak ya. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau sharing? Pak Noven mau Pak? Ya kurang lebih pada umumnya sama sih Bu ya. Yang dialami sama Bapak Ibu sama dia tadi. Kadang kebanyakan misalnya tugas kerja sampai lupa waktu juga gitu. Ya,
Oke. Ya, terima kasih Pak Noven. Kita Sama-sama. lanjutkan saja dengan refleksi diskusi kita yang ketiga. Apa yang menjadi harapan kita sebagai pengikut Yesus? Nah, coba sharingkan. Ada yang mau menjawab? Ya, harapan kita Iya, Cieli. Yesus, kita berharap kita lebih rajin berdoa lagi, terus saya lebih baik lagi dan berbuat baik lagi. Iya. Lebih baik lagi ya. Tadi Cieli ya. Ya, lebih baik, lebih banyak, lebih rajin berdoa. Iya. Makasih Cieli. Bu Muti mau, Bu Muti? Iya, tentu saja sih sebenarnya harapannya sama ya seperti Bu Eli tadi, semakin hari menjadi pribadi yang semakin mirip dan serupa dengan Yesus gitu, yang walaupun kita tahu Yesus sangat sempurna, tapi ya kita belajar mendekati hal tersebut gitu. Terus ya satu lagi harapannya juga sih terutama bisa membagikan kasih seperti kasih Yesus ya. Jadi orang-orang juga bisa merasakan, setiap orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan kasih Yesus melalui perbuatan, pikiran, perkataan kita. Itu aja sih Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Muti. Apa tadi yang Bu Muti katakan, apa membagikan kasih kepada sesama? Kalau saya tuh kadang-kadang memang suka ngelihat gitu sih ya, maksudnya ya kalau orang kita gitu Katolik gitu, maksudnya kalau itu ada berbeda lah gitu, maksudnya kalau ketemu walaupun kita nggak kenal dia gitu, ternyata dia Katolik gitu loh. Mungkin waktu itu apa ya, waktu itu saya lagi udah agak lama sih, kayak makan gitu, bukan di rumah makan yang besar gitu sih, cuman yang kecil-kecil gitu. Terus ya kan saya duduk gitu, terus ada bapak-bapak yang nggak kenal juga sih saya, ada bapak-bapak gitu, terus tapi dia baik gitu, ramah gitu, maksudnya, oh ya mari Bu silakan, oh ya ini sambalnya gitu kan, oh ini kecapnya gitu. Maksudnya walaupun nggak kenal tapi kok ramah gitu. Tapi ternyata dia membuat tanda salib, Katolik juga tuh gitu. Kadang-kadang sih memang ya bukannya sombong atau gimana gitu kita ya, tapi maksudnya kadang-kadang terlihat gitu loh, maksudnya jadi memberikan kasih itu kepada sesama itu kadang-kadang terlihat di dalam diri kita. Ya. Pak Anggiat atau Bu Leni, boleh? Saya Bu ya, kalau menurut saya untuk saat ini yang saya rasakan, yang saya alami, harapan saya sebagai pengikut Yesus itu lebih kepada belajar untuk selalu bersyukur. Kadang saya merasakan sudah begitu baiknya kehidupan yang diberikan Tuhan kepada saya, hanya saja ada hal yang kurang, yaitu bersyukur. Sehingga bagi saya seperti ya kadang-kadang membutakan ya, dan lalu menyalahkan. Entah menyalahkan diri sendiri, orang lain. Jadi saya belajar untuk selalu bersyukur. Begitu. Ya, terima kasih Pak Anggiat. Bersyukur dengan segala keadaan kita ya Pak ya, terutama saat ini ya. Kita masih bisa bertahan terutama dalam situasi seperti ini. Terima kasih Pak Anggiat. Pak Silo boleh Pak Silo atau Bu Silo? Boleh Bu Silo? Kalau menurut saya mungkin sama yang pertama tadi, kalau Yesus menurut saya itu sebagai sang juru selamat ya. Jadi di sini kita kepingin berusaha tiap harinya itu mengikuti ajaran Yesus, cinta kasih antara sesama. Dan menurut saya itu karena kita harus begitu, karena kita sebagai pengikut Kristus, saya itu percaya akan janji Kristus, yaitu kebangkitan badan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Itu yang sampai saya selalu ingat sebagai pengikut Yesus. Jadi kita berusaha untuk selalu menjalani perintah-perintah Tuhan yang
10 perintah Allah dan 5 perintah gereja itu kita coba untuk jalin setiap harinya. Itu aja Mbak Eva. Iya, terima kasih Bu Silo. Iya, semoga apa yang tadi sudah kita dengarkan, kita resapi, kita hayati, dan juga kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang pertama, siapakah Yesus? Yesus adalah Juru Selamat, Yesus Sang Mesias, Yesus adalah segala-galanya bagi kita, Yesus teman curhat. Itu selalu kita andalkan Tuhan Yesus sebagai orang yang selalu akan menolong kita di dalam keadaan apapun. Dan segala halangan bagi kita yang tadi kita sudah sebutkan juga, halangan kita untuk datang kepada Yesus, mungkin masih ada 1-2 kita berat di sana dan di sini, tetapi kita juga selalu ingat bahwa kita tidak boleh begitu. Jadi walaupun masih ada halangan, kita berusaha untuk melawan halangan tersebut sehingga kita bisa tetap datang kepada Yesus. Dan juga harapan kita sebagai pengikut Yesus, kita bisa semoga sebenarnya kita mengikut Yesus ya sebenarnya dengan tulus tanpa mengharapkan apapun sebenarnya, tapi kita berharap hidup kita menjadi lebih baik, semakin hari kita menjadi pribadi yang mirip seperti Yesus, kita memberikan kasih kepada sesama, kita belajar bersyukur, kita selalu mengikuti ajaran Yesus, terutama mungkin yang sudah seperti sering kita dengar, yaitu di dalam 10 perintah Allah. Mungkin itu saja yang boleh saya simpulkan atas refleksi dan diskusi kita pada malam ini. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah mau membantu menjawab dan sharing.